Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, kita patut berbangga diwarisi sebuah organisasi besar oleh para kiai kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Sepatutnya sebagai generasi pada masa ini menjaga dan mengamalkan segala tradisi dan ajaran yang telah diajarkan oleh para kiai dan guru-guru kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama yang akhirnya menjadi organisasi besar di Nusantara. Sepatutnya sebagai generasi pada masa ini menjaga dan mengamalkan segala tradisi dan ajaran yang telah diajarkan oleh para kiai dan guru-guru kita. Komite Hijaz merupakan embrio lahirnya Nahdlatul Ulama di Nusantara ini. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saudi di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu juga, Raja Saudi ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik mazhab di wilayah kekuasaannya, karena ia ingin menerapkan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam atau Muktamar A'lam Islam di Mekah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam. Khairul Anam pada 2010 mencatat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Asballah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Central Committee Al-Islam yang disingkat CCI dibentuk tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Central Committee Khilafat yang disingkat CCC dibentuk. Sebelumnya CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1926 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam di Mekah. Usul Kiai Wahab antara lain delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam di Mekah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberi kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC, yaitu W. Wando Amiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Hos Cokro Aminoto, juga Ahmad Sarkoti. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang barusan disampaikan kepada Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis Islam tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan nama Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji
Hasyim Asy'ari pun sudah dikantongi, maka pada tanggal 31 Januari 1926 Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Kertapaten, Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Haji Asnawi, karena kalau dengan memakai institusi negara Indonesia belum lahir pada saat itu. Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana nama ini atas usulan dari Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu dengan yang lainnya, yaitu ikhtiar lahir dan batin peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problematika keagamaan dan problematika sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka tidak berlebihan jika kita katakan bahwa lahirnya NU menjadi berkah untuk umat Islam sedunia dengan tidak dibongkarnya makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kerajaan Arab Saudi pada saat itu, karena banyaknya para ziarah, sementara ziarah kubur itu dikatakan bid'ah. 31 Januari 2022 Nahdlatul Ulama berusia 96 tahun dalam hitungan tahun Masehi, sedangkan pada 16 Rajab 1443 Hijriah mendatang NU menginjak umur yang ke-99 tahun. Selama hampir satu abad tersebut, NU sejak awal kelahirannya sehingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajuan bangsa Indonesia. Setiap tahun Harlah NU diperingati 2 kali di tiap tanggal 31 Januari dan 16 Rajab. Demikian ulasan singkat sejarah lahirnya NU yang bersumber dari NU Online. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.